Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan berbagai nikmatnya, baik nikmat berupa zahir maupun batin, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini dalam rangka ibadah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan di pagi hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti kajian pada pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Insinyur Jamaluddin MM dari Sidoarjo. Beliau dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Waktu kurang lebih 1 jam, 1 jam, nanti 10 menit terakhir ada sesi pertanyaan. Marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat sepenuhnya akan persilakan kepada Ustadz Dr. Jamaluddin MM dari Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Para hadirin hadirat jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah ini, utamanya para pengurus yang setiap hari ngurusi masjid ini atas semua kegiatannya. Marilah pertama kali kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya yang begitu banyak sekali, sehingga kita sampai dengan saat ini masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi kesempatan untuk hadir, untuk melaksanakan sholat subuh dan mengikuti kajian ini. Semuanya ini adalah merupakan nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillah di setiap kali kesempatan, di setiap waktu yang kita miliki, karena kita ini sok lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami kelancaran, kita mengalami sehat, dari rumah berangkat ke masjid, naik motor, rodanya tidak gembos, itu kita lupa pada Allah bahwa kita itu sudah diberi kelancaran. Kita lupa mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah bahwa kita ini sudah diberi kenikmatan berupa bannya itu tidak gembos. Baru kita ingat kalau ban kita itu gembos. Ces. Oh,
bannya gembos, cari tukang tempel nggak dapat-dapat. Wah, akhirnya jalan terus, dapat ditempel, nempelnya kurang sempurna, jalan lagi, gembos lagi, ya kan? Baru saat itulah kita merasa yang kemarin-kemarin itu kita itu diberi kelancaran, yang hari ini agak nggak lancar, diberi karunia oleh Allah berupa ban gembos. Ketika jenengan sehat yang semacam ini pun, ini kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini sehat. Kita ini telah diberi oleh Allah berupa kesehatan. Kita baru sadar kalau kita ini sehat ketika kita ini sakit. Kalau sudah kepala cenut, ya Allah, kepala saya kok sakit gini ya, cenut. Oh, berarti saya kemarin-kemarin itu sehat. Tapi pas sehat itu lupa, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Bapak Ibu yang sampai dengan saat ini masih belum bersyukur, monggo dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Perhadirin sekalian yang berbahagia, kita ini sebagai umat muslim, Pak. Umat muslim yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dianugerahi pegangan hidup. Pegangan hidup ini sangat komplit sekali mengatur kehidupan kita, mulai kita ini bangun tidur sampai tidur lagi. Apa anugerah Allah ini? Yaitu Al-Quran. Dan Allah telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk membimbing kita semua dengan menyampaikan hadis-hadisnya. Al-Quran ini adalah petunjuk hidup. Kalau bahasa biasanya kalau kita membeli suatu alat-alat elektronika atau membeli kendaraan ataupun yang lain, itu pasti kita itu diberi manual instruction, yaitu petunjuk pengoperasian. Dengan beli HP yang baru, itu pasti ada dosnya, ada buku petunjuknya. Nah, buku petunjuk ini namanya manual instruction, petunjuk pengoperasian. Dengan itu sebelum memakai handphone ini, yang dibaca manual instruction-nya dulu atau langsung utak-utak handphonenya. Pasti membaca manual instruksinya dulu, petunjuk pengoperasiannya dulu. Di mana cara menyalakan handphone? Kalau mau nelpon itu apanya yang dipencet? Memorinya berapa? Kapasitas mikroprosesornya berapa? Itu harus kita pelajari sehingga kita itu tidak salah dalam mengoperasionalkan handphone ini. Kalau manual instruction pengoperasian handphone ini tidak kita baca lebih dulu, maka dikhawatirkan akan terjadi salah pengoperasian sehingga handphone ini walaupun baru itu akan bisa rusak. Nah, alhamdulillah kita ini sebagai manusia yang beragama Islam telah diberi oleh Allah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai penuntun hidup kita. Al-Quran sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk untuk manusia dan berisi penjelasan tentang petunjuk itu dan berisi pembeda. Itu Al-Quran. Nah, mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir di majelis ini, kita ini sedang mengkaji petunjuk hidupnya Allah, yaitu berupa Al-Quran dan berupa Al-Hadis. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diberi ridhonya Allah, diberi balasan oleh Allah, kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang berbahagia, kalau panjenengan ini punya seekor kambing, kambing ini diikat lehernya agar supaya tidak lari kemana-mana. Ini adalah suatu ibarat bahwa manusia ini, bahwa kita ini dengan adanya Al-Quran dan Al-Hadis itu diberi petunjuk, diberi pembimbingan, diikat kita ini untuk diarahkan ke arah yang benar.
ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kalau kita punya kambing, kita ajak ke arah utara. Kita sebagai pemilik kambing itu ngajak kambing ini berjalan ke arah utara. Namun kambing ini nggak mau. Maunya kambing ini ke arah selatan. Kira-kira apa yang terjadi? Ya kan? Kita sebagai pemilik kambing akan memaksa kambing itu untuk ke arah utara, tapi kambingnya ke arah selatan. Yang dirasakan oleh kambing itu adalah lehernya ini akan menjadi sakit karena diikat oleh tali. Artinya apa dari penggambaran ini? Bahwa sesungguhnya jika Al-Quran kita ini sudah memberikan suatu petunjuk pada kita, arah yang harus dilalui oleh manusia ini harus kemana? Ke kanan atau ke kiri atau lurus atau ke belakang, terus panjenengan tidak mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran ini, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah sakit. Ya, kayak kambing tadi itu, dia akan merasa kesakitan karena talinya diajak ke utara, kambingnya ke selatan. Nah terus bagaimana Pak? Ya kita harus menurut Quran dan hadis. Supaya kita itu menurut Quran dan hadis, maka kita harus ngaji. Makanya pahalanya orang yang duduk dalam majelis kajian ilmu itu pahalanya besar sekali. Bahkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah itu dikatakan orang yang hadir di majelis kajian ilmu itu seperti berangkat haji. Jadi pahalanya besar sekali. Allah itu sudah ngasih kita peluang-peluang untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya besar. Ya. Seperti barang siapa yang sesudah sholat subuh tidak meninggalkan tempat, dia berzikir, ngaji, atau mengikuti majelis kajian sampai dengan waktu syuruk, ya, itu kan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Siapa yang sebelum sholat subuh itu melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat, mendapatkan seakan-akan dunia dan seisinya. Ya kan? Siapa yang sholat duha akan mendapatkan istana dan seterusnya. Peluang-peluang itu kita bisa jadi tidak tahu sehingga kita tidak mengambil, atau kita tahu tapi tidak mau mengambil. Lalu kita sering bergumam, aku ini kok hidup saya kok miskin, nggak selesai-selesai ya, nggak pernah kaya saya ini. Ya kan? Lawang kita ini loh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang nilainya itu setara dengan rezeki yang sangat banyak, tapi kita nggak mau ngambil. Loh Pak, apakah kita itu kalau sholat duha yang dijanjikan sholat duha itu mendapatkan istana itu terus tiba-tiba istananya turun ke muka bumi? Ya tidak. Kalau masing-masing bapak ibu ini melaksanakan sholat duha, terus mendapatkan istana dan istananya diturunkan di atas bumi ini, nggak cukup Jakarta ini. Masing-masing punya istana dan masing-masing tiap hari sholat duha. Oleh karenanya balasan-balasan itu akan diberikan kepada kita di akhirat. Nah inilah yang berhubungan dengan kaitan keimanan. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah melalui penjelasannya di dalam Al-Quran itu adalah berhubungan dengan masalah keimanan. Keimanan itu keyakinan. Karena apa? Balasan terhadap kita atas tingkah laku baik kita dan atas tingkah buruk kita itu tidak diberikan sekarang, di akhirat nanti. Walaupun di beberapa kasus itu Allah mengingatkan kita di dunia ini langsung, tapi semua kebanyakan akan diberi balasan di akhirat. Makanya Islam itu mengajarkan bahwa besok itu ada yaumil hisab, hari pembalasan, sehingga apa yang kita lakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah di akhirat, apa yang kita lakukan kejelekan juga akan dibalas di akhirat. Ini kalau tidak kita imani,
tidak kita yakini, maka kita tidak akan mau beragama Islam. Karena nggak jelas semuanya. Allah juga nggak kelihatan. Allah melarang kita minum minuman keras, Allah melarang kita judi. Ketika kita melakukan judi, ya nggak ada dampaknya secara langsung, nggak ada. Cuman bagi kesehatan nggak baik gitu aja. Tapi balasan Allah itu nanti ada di akhirat. Dan ini semua berhubungan dengan masalah keimanan. Karena semuanya itu tidak terjadi saat ini, tapi besok. Adanya hari pembalasan itu juga menjadikan umat Islam ini termotivasi agar supaya senantiasa melaksanakan kebaikan dan senantiasa meninggalkan kejahatan-kejahatan. Nah itulah, kalau kita sudah beriman, maka level selanjutnya adalah bertakwa. Takwa itu takut pada Allah. Di sisi Allah, letak manusia yang paling tinggi derajatnya adalah manusia yang bertakwa. Itu. Nah, agama-agama yang lain, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah, agama-agama yang lain itu tidak ada tuntunan yang mengajarkan mereka bahwa besok itu akan ada hari pembalasan. Jadi mereka menganggap bahwa hidup ini kalau sudah sukses, ya sudah selesai, belum sunyi terus mati. Tidak ada pertanggungjawaban besok kita di akhirat kelak, tidak ada. Ya. Sehingga mereka hidup itu sakarpe dhewe, mau apa silakan, mau apa silakan. Ada agama yang lain yang mengatakan bahwa kita silakan mau berbuat dosa apapun silakan, berbuat dosa sebanyak apapun silakan. Nanti ada yang menebus dosa. Jadi semua dosa kita itu akan hilang karena sudah ada penebus dosa. Nah, enak kan? Tapi apa ya begitu kan begini. Muslim tidak. Muslim itu oleh Allah SWT diajarkan bahwa kita itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini untuk dihisab di yaumil akhir. Sehingga karena kita besok itu akan dihisab, maka kita sekarang ketika hidup di dunia ini ya harus berbuat baik, melakukan perbuatan baik, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Sehingga masuk ke dalam level ketakwaan. Para hadirin sekalian, kalau Allah memposisikan manusia yang bertakwa memiliki posisi yang paling tinggi di hadapan Allah SWT, maka Allah menginformasikan kepada kita umat manusia ini di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133-134 yang menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa syari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, bersegeralah menuju ampunan Allah yang telah menyiapkan surga yang luas seluruh, yang seluas-luasnya, bagaikan seluruh dunia ini, langit dan bumi. Yang diperuntukkan untuk siapa surga itu? Yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu orang-orang yang bertakwa itu cirinya bagaimana? Di ayat yang selanjutnya disebutkan, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya dikala sempit maupun dikala senggang. Lalu yang kedua cirinya wal kadhiminal ghaid, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga wa'afina 'anin nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang bertakwa.
Bertakwa itu urusan kita sama Allah, tapi ciri-cirinya adalah urusan kita sesama manusia. Kita bertakwa pada Allah. Kita takut kalau melaksanakan, mengerjakan larangannya. Dan kita takut kalau meninggalkan perintah-perintahnya. Urusan kita sama Allah. Tapi ciri-ciri orang bertakwa itu adalah urusan horizontal sesama manusia. Apa cirinya? Urusan infak, Pak. Lalu yang kedua urusan amarah. Yang ketiga urusan maaf. Itu kan urusan-urusan bersama manusia. Artinya apa para hadirin sekalian? Kalau panjenengan ini ada masalah dengan sesama manusia, berarti jenengan ada masalah dengan Allah. Ya, tapi kalau ada orang yang berpendapat, saya ini baik Pak dengan sama manusia, tapi saya tidak Muslim, ya salah. Karena kuncinya untuk bisa masuk surga itu ya Muslim. Kalau nggak Muslim nggak akan bisa masuk surga. Tokoh-tokoh ilmuwan dari negara Barat menemukan teori-teori yang begitu bagus, ya. Walaupun sebetulnya ilmu-ilmu itu yang menemukan adalah ilmuwan Islam, ya. Dari keberadaban abad Yunani langsung pindah ke Barat. Muslimnya dihilangkan gitu ya. Ada yang sengaja untuk dihapuskan gitu ya. Tapi saya ini mencontohkan para ilmuwan yang berasal dari negara Barat, mereka non-Muslim, apakah penemuan-penemuan mereka itu sangat banyak dimanfaatkan oleh manusia? Apakah mereka bisa masuk surga? Ya tidak, karena mereka non-Muslim gitu. Ya. Nah, hadirin sekalian, jadi kembali lagi bahwa manifestasi atau implementasi dari rasa takwa kita kepada Allah adalah urusan-urusan horizontal. Urusan-urusan dengan sesama manusia. Termasuk di dalamnya adalah urusan infak. Infak itu lakukan dikala senggang maupun dikala sempit. Ya. Kalau orang infak itu pada kondisi yang senggang, akeh tunggale, Pak. Semua orang bisa. Tapi dengan infak dikala sempit, nah ini yang luar biasa. Dengan punya uang di dompet, ada abu-abu, ada ungu, ada merah. Uangnya tinggal itu kan. Terus sholat Jumat ada kaleng lewat, kita buka dompet. Kira-kira mana yang dipilih, Pak? Alhamdulillah kalau merah, ya kan? Diambillah yang merah, ya kan? Yang parah itu kan kalau yang diambil yang abu-abu itu kan. Sama tukang parkir aja kadang-kadang ditolak gitu. Ya kan. Jadi jangan sampai kita salah. Uang saya tinggal 3 lembar ini, Pak. Terus gimana ini nasibnya ini? Kalau saya berikan yang merah terus nanti saya makan apa? Kan pikiran kita pasti begitu. Itu kalau kita tidak meyakini Allah, tidak mengimani Allah. Tidak mengimani kalau di dalam Al-Quran itu sudah ada penjelasan bahwa masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba. Ya. Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir padi ambatat nas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habba. Sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Itu orang-orang yang menginfakkan harta itu semacam itu, Pak. Jadi 1 rupiah itu sama saja dengan menumbuhkan 1 biji, yang 1 biji ini menumbuhkan 7 tangkai, yang 7 tangkai itu menumbuhkan 100. Jadi menjadi 700. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Allah itu sudah menginformasikan bahwa rezeki kita yang kita infakkan itu
itu akan berbalas 700 kali lipat. Di beberapa ayat yang lain menyampaikan balasannya tidak terhingga. Lalu apakah panjenengan akan mengimani hal ini? Nah ini kan implementasinya ya 3 lembar tadi, karena mau milih yang mana begitu kan. Kalau zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah akan berangkat berperang, sahabat dikumpulkan. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Hei para sahabatku, ini mau perang, kamu mau nyumbang apa?" "Oh, saya seperempat hartaku ya Rasulullah, saya sumbangkan untuk jihad fisabilillah." Lalu sahabat yang lain mengatakan, "Saya separuh hartaku ya Rasulullah, saya infakkan untuk jihad fisabilillah." "Utsman, saya serahkan ya Rasulullah seluruh hartaku untuk jihad fisabilillah." Rasulullah kaget. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Hei Utsman, lalu untuk keluargamu bagaimana?" Kata Utsman, "Keluargaku saya serahkan pada Allah dan Rasulnya." Selesai. Adakah sekarang ini yang mencontoh seperti Utsman? Berpikir 1000 kali. Ini urusan keyakinan. Urusan keyakinan. Ya. Dan kenyataannya Utsman itu sampai sekarang masih ada hartanya berupa hotel itu di utaranya Masjid Nabawi, itu masih ada hotelnya Utsman dan masih beroperasi sampai sekarang dan menghasilkan. Di kesempatan yang lain Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, lalu sahabatnya dikasih tahu, sahabatku, sesungguhnya di antara kita ini yang paling akhir masuk surga itu Utsman. Wah, Utsman kaget. Kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena di antara kita ini yang hartanya paling banyak itu hartamu, sehingga nanti hisabnya itu paling lama. Jadi diaudit sama malaikat itu hartanya yang paling lama Utsman, karena hartanya banyak gitu kan. Pusing Utsman, pegang kepala Pak. Wah, gimana ini? Aku paling terakhir masuk surga, ditinggal sama Rasulullah sama sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Utsman? Seluruh hartanya yang ada dibelikan kurma busuk, Pak. Kurma busuk itu dibeli, pakai seluruh hartanya dan ditumpuk di depan rumahnya kurma busuk itu. Wis, aku gak ada harta wis. Sopo sing gelem kurma busuk ini gak dirgani harta ini. Barang sia-sia ini kurma busuk ini. Tenang Utsman. Ya Rasulullah sudah habis. Saya nanti masuk surga dulu. Hisabnya nggak banyak-banyak gitu. Ya kan? Nah kok tiba-tiba ada salah satu utusan negara lain ya, saya lupa negara mana. Itu datang di Jazirah Arab sana ketemu para sahabat nyari kurma busuk. Yang mana kurma busuk ini dipergunakan untuk obat keblok, ada pandemi. Kayak di sini COVID dulu itu. Lah utusan kerajaan ini datang ke tempatnya sahabat-sahabat itu untuk mencari obatnya. Obatnya apa? Kurma busuk. Akhirnya kurma busuknya Utsman itu dibeli semuanya sama utusan raja ini. Dibawa pulang ke rajanya untuk mengobati masyarakatnya yang saat itu terserang pandemi. Akhirnya kaya lagi Utsman ini. Sudah diniatkan beli kurma busuk supaya nggak punya harta, akhirnya kurma busuk itu ternyata dibutuhkan oleh orang lain, oleh negara lain, kurmanya dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga Utsman mengeluarkan uang itu. Akhirnya kaya lagi Utsman. Jangan. Ini kalau orang yang sudah berserah diri, meyakini bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu mengembalikan seluruh apa yang kita infakkan, itu sudah semuanya diserahkan, tapi itu kembali lagi gitu loh, nggak bisa habis gitu. Ya, nah perhatian sekalian yang berbahagia, saya ada satu kisah fiksi. Ya. Ini cerita ini nggak benar tapi bisa memotivasi kita. Ya. Ada salah seorang pemuda habis ngaji surat Al-Baqarah tadi yang saya bacakan, ya, Al-Baqarah 261, dia itu betul-betul menggarisbawahi
bahwa 1 rupiah yang saya infakkan itu akan mendapatkan balasan dari Allah 700 kali lipat. Dia garis bawain. Nah, dia akhirnya punya uang 1 lembar 100.000, tinggal 1 itu 100.000. Dia berjanji pada saat subuh begini, pokoknya saya habis ini akan duduk di depan rumah, peminta-minta yang datang pertama kali ke rumah saya akan saya beri 100.000. Jadi pokoknya ada fakir miskin minta-minta datang ke rumahnya pertama kali, sama dia dikasih uang 100.000. Nah, akhirnya dia duduk, lalu datanglah pengemis yang pertama kali. Dia kasih 100.000. Harapannya dia menolak, nggak usah 12 kali lipat, 10 kali lipat aja ya Allah, 1 juta. Kita bergumam di dalam hati kepada pengemis ini, saya nggak minta kepadamu 700 kali lipat. 700 kali 100 berapa Pak? 70 juta ya. Nah, dia hanya minta 1 juta saja. 1 juta saja ya Allah. Sudah dikasihkan, pengemisnya pergi. Dia duduk di teras rumah sambil wirid 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sama minta-minta sama Allah ya, lungo gitu ya, serius sekali dia. Sampai duhur, ada adzan duhur, belum ada 1 juta itu. Sampai asar, ditunggu, belum ada 1 juta itu. Ya, mulai gelisah dia. Bener enggak pengajian wingi? Bener enggak Al-Quran itu ya? Katanya dibalas 700 kali lipat itu. Mulai gelisah dia. Jalan ke sana kemari gitu. Gelisah. Hampir maghrib. Hampir maghrib sang pemuda itu marah-marah. Ya Allah, mana janjimu ya Allah? Ini sudah maghrib. Hampir maghrib ini kok tidak ada kabar 1 juta. Marah-marah. Ya, setengahnya menagih janji dan menyala-nyalakan Allah. Al-Quran itu omong kosong, nggak terbukti gitu. Lah malaikat itu melihat sang pemuda seperti itu, menyampaikan pada Allah, ya Allah, ini hambamu ini, sang pemuda ini, tadi itu berinfak 100.000 tadi pagi, diserahkan kepada seorang fakir miskin. Lalu dia berharap, sebagaimana janjimu di dalam Al-Baqarah 261, dia mendapatkan balasan 700 kali lipat, tapi dia nggak minta itu. Dia hanya minta 1 juta saja. Bener ya Allah. Ini sekarang pemuda ini marah-marah ini. Lalu Gusti Allah memanggil, malaikat sini kan. Nah, lihatlah di Lauhil Mahfuz. Catatan-catatan manusia. Di Lauhil Mahfuz. Baca. Si Fulan hari ini jam 8 pagi berniat membeli sate kambing di warung dekat dengan rumahnya sebanyak 100.000. Anda baca? Ya. Terus setelah dijuali, sate kambingnya ini mau dibawa pulang, dia keluar dari warung itu, ada sepeda motor yang berjalan sangat kencang. Dan dia menabrak si Fulan pemuda ini. Terus! Akhirnya terpental pemuda ini, dan beberapa bagian dari tubuhnya itu patah. Yang nabrak lari, gitu. Nggak bisa ngejar. Wah, kebingungan dia. Ditolonglah sama penjual satenya minta tolong pada orang lain atau tukang becak yang lewat, dibawalah sang pemuda ini ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit dicek, BPJS-nya belum lunas. Ini tahu Pak, biaya operasinya itu Pak,
habisnya 70 juta. Di total, sama petugas rumah sakit nih, habisnya 70 juta. Karena dia sudah infak malaikat, maka catatan itu saya hapus. Saya hapus, hilang. Nah ini yang tidak diketahui oleh manusia. Dia karena infaknya, mestinya dia tadi itu beli sate kambing dan dia tertabrak sepeda motor, ditinggal lari sama yang nabrak, dan dia harus dibawa ke rumah sakit, biaya operasinya habis 70 juta, dihapus. Seandainya dia tidak infak, benar-benar beli sate kambing, maka hari ini dia ada di rumah sakit. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Nah, para hadirin sekalian, ada beberapa keutamaan tentang kita itu berinfak atau bersedekah itu. Ya, di dalam salah satu hadisnya, riwayat Muslim, nakosat madaqatul mimmal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan itu tidak akan mengurangi harta. Dengan punya uang 100.000, yang 70.000 dipakai ke mall untuk belanja, yang 30.000 dengan masukkan ke Masjid Al-Hidayah, yang habis 70.000 apa 30.000? Yang habis 70.000. Karena yang 30.000 dimasukkan ke Masjid Al-Hidayah ini akan masuk pada hitungan infak dan sedekah tadi, masuk pada catatan Allah, dan ini kekal. Akan menjadi timbangan kebaikan kita di yaumil hisab besok. Jenengan insya Allah pernah mengalami perasaan ketika jenengan habis belanja, menghabiskan uang 500.000, lalu dibandingkan dengan jenengan melakukan infak 500.000. Kira-kira kepuasan batinnya lebih seneng yang mana? Yang infak. Gimana nggih? Jenengan habis belanja di mall, aduh entek erek, lah apa sih mau tuku iki. Tapi begitu jenengan berikan untuk fakir miskin, jenengan berikan uang itu untuk orang yang membutuhkan, rasanya itu bahagia di sini. Jenengan akan merasakan senangnya orang yang kita beri itu. Senangnya itu akan kita rasakan. Nah, itulah yang menjadi berkah untuk kita. Ya. Lalu keajaiban yang kedua, bahwa infak itu bisa menjadi penghapus dosa dan pelindung dari bencana. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 disampaikan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahun wa wahu sami'un alim. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Ya. Jadi ketika kita berinfak, maka kita itu mendapatkan ketentraman jiwa. Wa wahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Ini keajaiban dari infak atau sedekah sebagai menghapus dosa dan pelindung dari bencana. Ya. Di dalam hadisnya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, riwayat Tirmizi, ya, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Ya. Ini pentingnya sedekah. Lalu yang ketiga, ya, bahwa infak atau sedekah itu merupakan
sarana untuk membuka pintu rezeki yang tidak diduga-duga. Ya. Jadi dengan ada masalah, sedekah itu merupakan salah satu cara untuk agar supaya Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam penyelesaian masalah itu. Utamanya masalah rezeki. Ketika kita melakukan sedekah atau infak atau zakat atau apapun, maka disitulah pintu-pintu rezeki yang kita miliki akan terbuka. Di dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 39 disampaikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Lalu berikutnya ada salah satu hadis yang cukup menggetarkan hati dan jiwa kita, ya. Dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim, disampaikan, ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilan. Tidak ada hari yang dilalui seorang hamba kecuali dua malaikat itu turun, ya. Fayaqulu ahaduhuma, ya, malaikat yang satu itu berkata, Allahumma a'ti mungfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Lalu malaikat yang satunya mengatakan, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti musikan talafa. Ya Allah, berikan kerusakan bagi orang-orang yang menahan harta. Jadi tidak ada hari di antara kita ini kecuali dua malaikat ini turun. Yang pertama mendoakan kalau kita ini berinfak akan mendapatkan ganti yang banyak. Lalu malaikat yang satunya berkata, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan harta, tidak mau berinfak. Nah, lalu yang keempat, manfaat dari infak dan sedekah itu adalah untuk kebahagiaan dan ketenangan hati. Ya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 262, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan dengan menyebut-nyebut pemberiannya, ya. Dan tidak pula menyakiti perasaan yang menerimanya, ya. Lahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, ini fadilah-fadilah ketika kita melaksanakan infak. Jadi kita menginfakkan harta kita, tidak menyebut-nyebut pemberian kita, dan tidak menyakiti pada orang yang kita beri itu, maka kita akan memperoleh pahala di sisi Allah, dan kita tidak usah khawatir dan tidak usah bersedih hati. Ya, ini ketenangan-ketenangan yang akan dimunculkan karena kita melaksanakan infak. Ya. Lalu di dalam hadis Rasulullah yang lain disampaikan, riwayat Bukhari, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, as-shadaqatu alal miskin shadaqatan wahiyah. Tidak ada yang lebih utama daripada sedekah yang diberikan pada keluarga yang membutuhkan. Ala birrahimis natan shadaqah wasillah.
Karena kalau kita memberikan sedekah kepada keluarga kita, dapat dua keutamaan, yaitu keutamaan sedekah dan silaturahim. Jadi kalau kita berikan ke selain keluarga kita, itu kita mendapatkan pahala sedekah. Kalau kita berikan pada kerabat kita, itu akan mendapatkan dua keutamaan, yaitu keutamaan sedekah dan keutamaan silaturahim. Lalu yang kelima, ya, infak dan sedekah itu akan menjadi investasi akhirat yang abadi. Ya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, ya, idza matal insanu anqata anhu amaluhu illa min salasin. Ya. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Apa saja tiga hal itu? Illa min shadaqatin jariyah au ilmi yung tafa'u bih, yaitu ilmu yang manfaat, dan au waladin soleh yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau kita meninggal dunia, semuanya yang ada di bumi ini terputus kecuali tiga hal, yaitu amal jariah, ilmu yang manfaat, dan doa dari anak yang soleh. Nah, diantaranya ini adalah sedekah. Sedekah itu tidak akan habis. Besok ketika kita menjelang ajal, itu malaikat pencabut nyawa akan didampingi oleh hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita di dunia ini. Misalnya, kalau kita ini biasa melakukan kebaikan, biasa melakukan infak dan sedekah, maka malaikat itu akan didampingi oleh makhluk-makhluk yang bercahaya, yang cakep, yang tidak menakutkan. Lalu ketika itu malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawa kita, dan kita terkaget, loh siapa di sampingmu itu? Ya malaikat pencabut nyawa. Oh, ini amalmu, ini sedekahmu, ini perbuatan baikmu, ini kamu habis nolong orang dulu, ini mendampingi malaikat pencabut nyawa. Jadi agak seneng lah gitu. Tapi kalau amal kita sedikit, kita banyak melakukan kemaksiatan, malaikat pencabut nyawa ini akan datang dengan wajah yang seram. Wah, gitu. Kaget loh. Ada apa ini? Aku akan mencabut nyawamu. Loh, itu ada ular di sampingmu, siapa itu? Loh, itu maksiatmu. Loh, itu ada ini. Itu keburukan-keburukanmu dulu gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, potretnya manusia, potret kita ini semua, kita ini sering melakukan kebaikan atau keburukan, itu bisa dilihat pada saat ajal sampai proses pemakaman. Potret kita, Pak. Jadi kalau kita itu beramal baik, insya Allah kita itu bertemu dengan ajal kita tersenyum. Gitu. Dan malaikat mencabut nyawa itu nggak sakit-sakit dalam mencabut itu. Hai jiwa yang tenang, keluarlah engkau dari tubuhmu. Set, gitu. Ya. Tapi kalau orang yang amal ibadahnya itu buruk-buruk, nyawa dicabut dikit, masukkan lagi, cabut dikit, masukkan lagi. Aduh, betapa sakitnya itu. Padahal di dalam hadis Rasulullah itu ada yang menyampaikan bahwa ketika ajal tercabut itu, ruh tercabut itu bagaikan duri dikeluarkan dari tubuhnya. Betapa sakitnya itu ya. Kita telusupan aja mengeluarkan itu sakit aja. Apalagi ini ada duri terus dicabut dari dagingnya, itu betapa sakitnya. Orang yang tidak mempunyai amal kebaikan kayak duri itu dicabut, kembalikan, gitu. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang itu. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ya, urutan-urutan kita memberikan infak dan sedekah itu kepada siapa saja. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 215 itu disampaikan ya, yas'alunaka madza yunfikun, ya,
Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ya, jadi kepada ibu bapak, wal akrobina wal yatama, kepada kaum kerabat, pada anak yatim, wal masakini, pada orang miskin, wa benis sabil, pada orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairi fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215, urutan-urutan yang kita beri infak itu ibu bapak, kaum kerabat, ya, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, saya ulangi lagi, ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kajian Ahad pagi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan kita semua, agar supaya kita termotivasi untuk melakukan infak dan sedekah. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, monggo diberikan waktu 10 menit. Ya, silakan. Ada pulpen, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, katanya sedekah yang baik itu pada keluarga dulu, baru orang lain. Nah, kalau saudara yang tidak punya itu jauh, Pak, tapi di tetangga kita, di tetangga dekat kita ada anak yatim. Nah, itu yang didulukan yang mana? Anak yatim dulu atau saudara yang jauh? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab aja ya, biar nggak lupa. Jadi begini, pertanyaan ini sering disampaikan Bu. Ya, tidak hanya di sini saja, di tempat lain juga begitu. Bagaimana kita memprioritaskan saudara kita? Ya. Tadi kalau saudara kita itu ada jauh, ya, itu sebenarnya tidak jadi masalah. Saudara kita kekurangan, itu tidak jadi masalah, kan sekarang bisa transfer atau ngirim beras atau apa, itu jenengan bisa melakukan itu, ya. Nah, di kanan kiri kita ada juga anak yatim yang kekurangan. Nah, itu nanti bisa diatur, ya. Ngaturnya bisa begini, seandainya kita pada bulan ini itu mau sedekah 10, nah, nanti yang 7 untuk kerabat kita, yang 3 untuk anak yatim. Nah, nanti bulan depan 50 gitu, apa 55 gitu ya. Nanti kapan lagi berapa gitu. Itu bisa diatur seperti itu, Bu. Jadi maksudnya ayat Al-Qur'an ini tidak selamanya terus setiap saat ila yaumil akhir jenengan ke kerabat terus, itu tidak seperti itu. Tapi yang lainnya juga dibagi, tapi porsinya lebih kecil. Nanti di saat yang lain bisa diatur. Ya, yang ini menjadi berapa, yang ini menjadi berapa. Begitu ya, Bu ya. Jadi bebas gitu ya. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya bertanya, dikatakan bahwasanya Tuhan itu maha adil. Tapi ketika orang non-muslim katakan bersedekah, itu dikatakan tidak mendapat balasan. Ini seperti apa? Terima kasih. Iya Pak, itu pertanyaan yang luar biasa. Maksudnya disambung lagi. Orang kafir sedekah, dia menjadi kaya, tapi tidak bisa masuk surga. Tapi orang muslim sedekah nggak kaya-kaya. Maksudnya baik gitu Pak. Nah, perhatian sekalian, Allah itu sudah menjelaskan bahwa yang namanya orang kafir, orang yang tidak mempercayai bahwa Allah itu Tuhan, itu tidak akan masuk surga. Ya, sebelum dia masuk Islam. Nah, orang Islam itu walaupun kesalahannya banyak,
itu masih bisa masuk surga walaupun harus mampir ke neraka dulu gitu ya, dicuci dulu di neraka terus masuk surga. Itu nasnya sudah seperti itu ya. Jadi walaupun amal banyak, sedekahnya banyak, wah aku loh nyumbang kan dindi gitu ya, tapi dia non muslim nggak bisa. Kata kuncinya itu adalah syahadat ya Pak ya. Lalu kenapa orang muslim banyak sedekah, banyak nyumbang masjid, tapi gak kaya-kaya kan gitu? Mau tanya itu apa enggak? Nah, kasih cerita fiksi lagi, tapi ini mudah-mudahan memberikan gambaran pada kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Jenengan pernah enggak di rumah itu tiba-tiba datang orang ngamen ya, bawa bas jeguk. Bas jeguk itu yang kotak, senarnya ada 3, ding 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 ding, nyanyi gitu ya. Pernah nggak? Nah, Bapak ambil uang kasih berapa kira-kira? 500, 1000. Ada yang pernah kasih 50.000? Nggak ada. Kalau yang datang satu rombongan bawa apa? Keroncong ukulele, terus ada gitarnya, ada biolanya, ada sulingnya gitu kan. Satu kelompok 5 orang, musiknya bagus, ada yang nyanyi, kira-kira jenengan kasih berapa? 100, baru 200 itu luar biasa ya kan. Nah, Allah itu kalau mendengar doanya orang mukmin itu senang ya. Makanya Allah sama seperti kita tadi, ketika yang datang itu pengamen, yang perlengkapannya bagus, suaranya enak, Mas tambah mana saya lagu, Mas tambah mana saya lagu, gitu aja. Tapi ketika yang datang itu bas jeguk, itu wis tak kei ndang alih, gitu ya. Allah juga begitu. Ketika yang minta itu orang yang gak pati beriman, ya sholat subuh nang masjid gak tahu, infak gak tahu, poso ya mek poso beduk tok, ya kan? Oh nanti kayak ndang alih gitu, nanti kayak ndang alih, dikai piro 2.000. Tapi begitu orang mukmin yang berdoa, doanya itu merindukan. Allah itu seneng. Asma sinten Pak? Namanya siapa? Pak Nurholis. Aku itu lek dimintai sama Pak Nurholis itu seneng suaranya itu. Terus tak ngomong ndonga terus saya, gak usah tak kayak dhisik. Karena doanya Pak Nurholis ini merindukan. Ya, akhirnya nggak dikasih, tapi pada saatnya akan dikasih, bro gitu. Itu kisah yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada jenengan semua. Allah pasti mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Jenengan minta apapun dikasih Pak. Minta apapun dikasih. Cuma pemberiannya itu ada 3. Yang pertama dikasih langsung, yang kedua ditunda, dan yang ketiga diganti dengan bentuk yang lain. Nah ini yang kadang-kadang kita itu tidak merasa. Yang ada di pikiran kita, oh nggak adil. Aku njaluk kemudian gak dikei. Gitu loh. Itu pikiran kita seharusnya. Oh mungkin aku saya kira dikei soge, ya. Kemarin ngono kan nang masjid. Keliling terus ya, wisata, kuliner gitu. Ono azan lali nggak dirungokno ketika kita menjadi kaya gitu. Atau seperti anak kecil, anak usia 5 tahun, dengan punya anak 5 tahun minta dibelikan motor, ya belikan motornya yang bisa ngebut ngeng gitu, usianya 5 tahun. Dengan kasih enggak Pak Nurholis? Enggak kan? Kenapa nggak dikasih? Belum waktunya. Nah, kamu tak kasihkan sepeda roda 3 ini aja ya, gitu. Jangan motor. Nah, sama seperti itu Pak. Marilah kita berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Wah aku dikai banyak itu, alhamdulillah ya Allah. Mungkin ya pasti ini yang terbaik Pak. Pasti yang kita terima itu yang terbaik dari Allah. Itu pasti. Itu jenengan garis bawahi. Sehingga yang muncul adalah syukur.
Setelah ada rasa syukur, yang muncul adalah sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah. Apa kuncinya? Dua, sabar dan sholat. Kamu sholat, sholat toh supaya ditolong Gusti Allah. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, selesai. Sabari. Angel. Di kampus universitas mana ada program studi kesabaran? Ada. Tapi kalau jangan belajar tentang sholat, Fakultas Ilmu Agama Islam itu diajarkan. Sabar ya disampaikan. Kita minta sama Allah harus sabar gitu. Caranya sabar gimana? Latihan hidup. Terima kasih.